demolition team set off when you see the old demolitions of these old buildings. It looks like one of those scenes of an old building being purposely dynamited and blown up. Anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under-infrastructure of a building and bring it down. The way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. It's not... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi 9/11. Siapa sih yang nggak tahu tragedi ini? Sebuah tragedi terbesar sepanjang sejarah Amerika. Pada tanggal 11 September 2001, tepatnya pada pukul 8:46 sampai dengan pukul 10:28 WET. Amerika dihebohkan dengan peristiwa tertabraknya menara kembar mereka, World Trade Center, dan runtuhnya gedung Pentagon milik Amerika. Fenomena ini sontak menggegerkan benua Amerika hingga seluruh dunia. Bagaimana tidak, insiden ini menyebabkan hampir 3.000 orang meninggal dan lebih dari 6.000 terluka. Spekulasi bermunculan beriring dengan kejadian, dimulai dari bom, teror, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden, terduga sebagai teror daripada kejadian ini. Namun, dalam sebuah stasiun televisi Al Jazeera, ia menyatakan bahwa ia tidak terkait dengan kejadian ini dan menuduh Amerika telah berbohong dan sengaja menjadikan dirinya sebagai tersangka atau tumbal dalam kejadian ini. Sebagaimana yang Ani katakan tadi, teori konspirasi dan spekulasi bermunculan. Bagaimana tidak, gedung berpengaruh di dunia ini menyita perhatian seluruh dunia, sehingga tak wajar segala jenis teori konspirasi dan spekulasi bermunculan di mana-mana. Jadi kalau kita bahas di sini, itu makan butuh waktu berjam-jam. Jadi, Ani akan memaparkan beberapa teori konspirasi mengenai kejadian ini. Apa saja teorinya? Teori konspirasi yang pertama ialah terorisme. Teori ini menyatakan bahwa ada 19 pembajak yang telah berhasil membajak 4 pesawat milik Amerika yang sedang terbang menuju Los Angeles dan San Francisco. Pesawat ini sengaja dipilih untuk dibajak karena memiliki bahan bakar yang banyak. Hingga pada pukul 8:46 pagi, pembajak-pembajak ini berhasil menabrakkan pesawat-pesawat ke menara World Trade Center, Pentagon, dan beberapa titik lainnya. Teori konspirasi yang kedua. Teori konspirasi yang kedua ialah sebuah teori di mana dikatakan bahwa sebenarnya pesawat tidak menabrak gedung Pentagon, akan tetapi ada sebuah pesawat rudal kecil atau sebuah pesawat tak berawak yang menabrak Pentagon. Tapi yang anehnya, Pentagon ini merupakan gedung paling aman di dunia yang memiliki CCTV di mana-mana. Jadi, bagaimana mungkin bisa ada pesawat ataupun dikatakan terorisme yang masuk ke dalam Pentagon? Dan yang lebih anehnya lagi, hanya satu kamera CCTV yang berhasil menangkap kejadian tersebut. Jadi diduga bahwa video ini sudah diedit dan direkayasa sebelum diupload ke publik. Kan? Yang lebih anehnya lagi, tidak berhasil ditemukannya sebuah bangkai pesawat besar yang berhasil menabrak Pentagon. Akan tetapi hanya ditemukan sebuah pesawat kecil yang diduga sebagai pesawat drone militer. Bagaimana tanggapan Anda? Komen di bawah. Teori konspirasi yang ketiga. Teori konspirasi yang ketiga ialah sikap Presiden Bush yang terlihat santai. Dikala Amerika sedang diserang besar-besaran oleh teroris,
dan memakan jumlah korban jiwa yang begitu banyak. Kala itu Presiden Bush sedang berada di sebuah TK di Amerika. Presiden Bush terlihat sedang memberikan dongeng kepada mereka, dan asistennya memberitahukan kepada beliau bahwa menara kembar World Trade Center dan gedung Pentagon telah runtuh atau rusak, terbakar. Akan tetapi, reaksi Presiden Bush terlihat santai. Apakah layak seorang presiden atau perdana menteri bersikap seperti itu? Memilih santai ketika negara terancam? Tidak layak. Mungkin Anda rasa tunggu corona datang baru mereka kembali dengan baru auto bersibuk semua, baru terkejut. Ini udah terancam, udah hancur gedung awal ya kan? Bukan buat gedung tuh murah-murah kali, mahal tuh cu. Ini malah hancur, santai kali orang tuh nih. Mungkin dia pikirnya kayak iklan itu ya kan, mana sempat, mana sempat. Mana sempat, keburu telat. Mana sempat. Teori yang keempat. Teori konspirasi yang keempat ialah agar dapat menginvasi minyak di negara-negara Timur Tengah. Tragedi 9/11 ini diduga hanya sebagai alasan klasik dan sebuah permainan belaka dengan tujuan agar Amerika dapat mengekspor minyak-minyak yang ada di negara-negara di Timur Tengah dengan menuduh Osama bin Laden sebagai pelakunya. Logikanya lah, ini ya, kita rela mengorbankan gedung berpengaruh, gedung paling besar, gedung paling aman di dunia, lalu mengorbankan ribuan jiwa manusia demi kepentingan pribadi. Apakah layak? Allah melarang kita. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi dari orang lain. Karena apa? Kemaslahatan bersama itu paling diutamakan. Kebersamaan itu jauh dari segalanya. Jadi, jangan sampai teman-teman seperti ini memikirkan kepentingan pribadi lalu mengorbankan orang lain. Teori yang kelima. Teori yang kelima ialah Freemasonry dan Illuminati. Kuat dugaan bahwa kelompok rahasia ini telah berhasil merencanakan dan mendalangi segala bentuk konspirasi besar di dunia melalui pemerintah dan korporasi besar mereka. Mereka ingin menjadikan the New World Order atau tatanan dunia baru dengan tujuan agar mereka bisa mengendalikan pemerintahan, agama, ekonomi, dan segala sisi kehidupan manusia. Media sosial dan stasiun televisi tak luput dari pengawasan mereka. Hingga tak heran bila kita lihat di beberapa kartun anak-anak terdapat simbol-simbol Illuminati. Berikut ini ada beberapa video dari film-film kartun yang diduga berada di bawah penguasaan Illuminati yang menggambarkan tragedi 9/11 ini. I'd love to see New York. We could all go with the bus company's special Super Sitter fare. $9? This one's on me. Your information, it was rich in symbolism. It was rich and boring me to death. Oh yeah? Well, you're stupid. No, you're stupid. Well, you're stupider. No, you're... It's getting through. It is time. We will now strike.
the Pentagon with one swift and deadly blow. Get to you, and I'm out of here. Hey, Clark, that cavalry history was never my best subject. I prefer phys ed. Teori yang berikutnya, Quran Surah At-Taubah ayat 109. Bila kita lihat ayat ini, terdapat kata jurufin harin yang memiliki arti di tepi jurang yang runtuh. Ternyata, sekarang nama tersebut menjadi nama jalan di kota New York di mana World Trade Center ini berdiri dengan nama Street Jerv Har. Kejadian ini terjadi pada tanggal 11 bulan 9 2001. Lalu apa hubungannya? Yang pertama, tragedi ini terjadi pada tanggal 11 dan ayat tersebut merupakan terletak pada juz ke-11. Yang kedua, tragedi ini terletak pada surah At-Taubah yang merupakan surah ke-9 dan tragedi tersebut terjadi pada bulan ke-9 September. Yang ketiga, tragedi ini terjadi pada tahun 2001 yang dimana bila kita kalkulasikan surah Taubah memiliki 2001 ayat. Lalu yang terakhir, jumlah tingkat di gedung World Trade Center berjumlah 109. Lalu kata Jerv Har terdapat pada surah At-Taubah ayat 109. Jika ente semua merasa bahwa teori yang terakhir, Quran surah At-Taubah ayat 109 hanya sebuah cocokologi atau kebetulan sahaja atau memang benar adanya, boleh komen di bawah. Jadi beberapa teori konspirasi mengenai tragedi 9/11 telah Anda paparkan. Kira-kira nih, mana teori yang pas sesuai dengan data yang diberikan? Boleh komen di bawah. Dan kita sebagai netizen yang baik adalah bertabayun dahulu, mencari informasi yang lengkap terhadap informasi yang diberikan kepada kita. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita mengenai tragedi 9/11 dan teori konspirasinya. Semoga ente semua suka dan jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe akun ini. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video-video Ana. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairal jazaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.